Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang masalah polemik mazhab Ba'lawi. Menurut saya, kita tidak perlu gusar, tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosi menanggapi tentang polemik mazhab Ba'lawi yang dipermasalahkan oleh orang-orang seperti Imad, Fuad, dan kawan-kawan. Kenapa? Rasulullah SAW itu dicaci, dibenci, dihina. Beliau tidak marah, tapi beliau memaafkan. Bahkan beliau mendoakan orang-orang yang mencacinya, orang-orang yang menghinanya. Nah, saya melihat orang-orang yang memfitnah para habaib, memfitnah Saddah Ba'lawi ini adalah orang-orang yang tujuannya untuk menimbulkan kegaduhan. Dengan dalil mereka mencari kebenaran, dengan dalil mereka cinta NKRI dan lain-lain. Tapi sebenarnya tampaknya bukan itu. Kita melihat bagaimana channel-channel mereka yaitu memfitnah para habaib, para ulama, sibuk terus para habaib, diambil videonya, diambil potongan videonya, terus kemudian di fitnah ini, di fitnah itu. Tapi mereka sendiri, channel-channel mereka tidak pernah membahas tentang masalah korupsi, tidak pernah membahas masalah kemudaratan yang terjadi di dalam pemerintahan, tidak pernah membahas tentang pemberantasan kemaksiatan, tidak pernah membahas tentang hal-hal yang misalnya tentang kerusakan lingkungan, tidak pernah membahas tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Mereka tidak pernah membahas itu. Mereka tidak pernah sibuk membahas hal-hal yang selama ini merugikan rakyat. Mereka tidak pernah membahas hal-hal yang selama ini menyusahkan rakyat. Jadi menurut saya tidak perlu kita tanggapi mereka dengan emosi, tidak perlu kita tanggapi mereka dengan hal yang berlebihan. Kami orang NU tidak terpengaruh dengan provokasi Imad dan kawan-kawan. Kami akan selalu tetap mencintai para habaib, para ulama yang lurus, para ahlussunnah wal jamaah. Jadi seberapa besar fitnah yang mereka lakukan, kita maafkan, kita ampuni, kita doakan semoga mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka yang telah mereka lakukan salah, mereka telah memfitnah para ulama-ulama yang sudah populer, sudah terkenal, sudah luar biasa perjuangannya, dakwahnya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kita kembalikan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan untuk menyebarkan dakwah Islam, apa yang mereka lakukan untuk kemajuan dakwah Islam di Nusantara, apa yang sudah mereka lakukan. Kalau dibandingkan dengan para ulama-ulama terdahulu, dibandingkan dengan Imam Al-Haddad, Imam Al-Muhajir, dan para ulama-ulama terdahulu, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh Imam dan kawan-kawan. Apakah mereka sudah memajukan Islam? Apakah mereka sudah berdakwah ke sana kemari untuk mengajarkan tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Apakah mereka sudah mengajarkan bagaimana cara fikih sholat yang benar? Apakah mereka sudah mengajarkan cara mengenal Rasulullah SAW, cara mengenal akhlak Rasulullah SAW? Mereka sibuk membanding-bandingkan antara akhlak Rasulullah SAW dan akhlak para habaib. Ini jelas berbeda. Para habaib hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan tidak luput dari dosa, sama seperti kita semua. Kita juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan tidak luput dari dosa. Kalau ada yang bilang,
Habib ini nggak sesuai dengan akalnya Rasulullah SAW. Jangan-jangan dia bukan cucunya Rasulullah SAW. Ini pernyataan yang keliru, pernyataan salah, pernyataan yang tidak baik ya, pernyataan yang tidak benar. Kita ambil contoh saja yang lain gini, misalnya ada si fulan, bapaknya orang yang rajin sholat, bapaknya suka sedekah, bapaknya suka berbuat baik, tapi ternyata anaknya maling, anaknya mencuri. Apakah otomatis si anak ini terputus nasabnya dengan bapaknya? Kan tentu tidak. Nggak bisa melakukan seperti itu, nggak bisa. Misalnya si Joko atau si Siti orangnya suka bersedekah, suka berbuat baik, ramah terhadap tetangga, tapi anaknya ternyata suka marah-marah, suka berlaku tidak baik. Apakah anaknya ini otomatis terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya? Tidak, nggak bisa. Ketika kita bicara tentang akhlak, mari kita sibuk melihat akhlak diri kita sendiri gitu. Mari kita sibuk melihat mencerminkan diri kita sendiri. Lisan kita sendiri sudah benar atau belum? Mata kita sendiri sudah bersih dari hal-hal yang haram atau belum? Pikiran kita sendiri sudah bersih dari hal-hal yang haram atau belum? Telinga kita sendiri sudah bersih dari ghibah atau belum? Kita fokus pada akhlak diri kita sendiri. Kalau ada habaib, ada anak kiai, ada anak ustaz atau ustazah yang berbuat tidak baik, ya kita ingatkan, kita tegur, kita ingatkan agar berhenti melakukan yang tidak baik, akan kembali ke jalan yang benar, akan kembali kepada rombongannya Rasulullah SAW. Itu sebagai wujud kita mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri selalu mencintai umatnya, sekalipun umatnya banyak berbuat kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Oh, si ini bukan umatku karena kamu bermaksud, oh si ini bukan umatku karena kamu suka marah-marah, oh si ini bukan umatku karena kamu suka berdusta dan bohong. Rasulullah nggak pernah berpikir seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW gurunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun umatnya sholatnya belum bolong, walaupun berlaku yang nggak baik, walaupun silaturahminya dengan tetangga dan masyarakat nggak baik, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap ngasih rezeki. Itu bukti sayangnya Rasulullah. Itu bukti sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah membeda-bedakan hambanya si ini dengan hambanya si itu. Hambanya nggak pernah. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi semua makhluk ciptaannya tanpa pilih-pilih, tanpa membeda-bedakan akhlak, tanpa membeda-bedakan perilaku. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau tidak pernah memilih-milih umatnya yang ini, umat yang itu, berdasarkan akhlak, berdasarkan warna kulit, berdasarkan kondisi ekonomi, status sosial. Nggak pernah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ya, maka kita tidak perlu gusar, tidak perlu marah-marah, tidak perlu tidak perlu khawatir dengan polemik nasab yang dilakukan oleh Imam dan kawan-kawan. Biarkan mereka melakukan apa yang mungkin bisa, yang tidak akan mereka sadari bahwa itu akan merugikan mereka sendiri. Kita maafkan mereka, kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi mereka hidayah menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bermanfaat buat umat, menjadi pribadi yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.